Selamat siang. Jumpa lagi di Warta Berita Adri PM Channel. Kita akan menyampaikan berita tentang seputar honorer guru dan tenaga pendidik. Honorer di depan mata akan menjadi ASN. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan pemerintah tidak hanya fokus kepada guru honorer yang disampaikan pada Senin 1 Februari 2021. Hal ini disampaikan juga karena adanya desakan dari Forum Honorer Organisasi Guru serta Komisi 10 DPR RI agar tenaga kependidikan juga diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN, baik PNS maupun P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini direspon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Iwan, pemerintah juga akan memperhatikan tenaga kependidikan atau tendik honorer untuk diangkat menjadi ASN, namun penyelesaiannya secara bertahap. Pemerintah, kata Iwan, akan mendahulukan pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Setelah itu baru beralih pada penanganan tendik honorer. Penyelesaian tenaga kependidikan kami rencanakan sesudah rekrutmen 1 juta guru P3K. Ini merupakan target yang sangat besar dan perlu kita kawal prosesnya dengan baik, kata Dirjen Iwan di Jakarta Senin 1 Februari. Semua guru honorer K3 non-kategori dan lulusan pendidikan profesi guru PPG Presgrad juga bisa ikut mendaftar. Jadi yang lulus tes saja yang bisa mengisi kuota 1 juta guru. Kalau misalnya tahun ini yang lulusannya 500.000 atau 300.000, itu saja yang diangkat terangnya. Menurut Iwan, Kementerian Agama juga Kemenak mengambil langkah-langkah untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan, tentunya dengan berkoordinasi dengan Kemendikbud. Untuk guru-guru agama, baik Islam dan agama lainnya, Kemenak menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Setelah kami di GTK akan terus dorong prosesnya, pungkas Iwan. Diketahui juga Komisi 10 DPR RI sudah membentuk panja pengangkatan guru tenaga kependidikan honorer menjadi ASN yang diketuai Agustina Wilujeng dari fraksi PDIP. Panja ini dibentuk untuk meningkatkan status guru honorer dan tenaga kependidikan menjadi PNS. Walaupun tidak mungkin, maka seluruhnya diangkat P3K tanpa ada yang tersisa. Dan pada beberapa waktu lalu, panja pengangkatan guru tenaga kependidikan honorer menjadi ASN telah melakukan rapat dengar pendapat, dan ini yang sepertinya yang ditunggu-tunggu oleh GTK, karena dari hasil keputusan tersebut sudah disimpulkan sebagai berikut. Ini hasil laporan dari
rapat dengar pendapat panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN atau PGTKH ASN. Komisi 10 DPR RI, bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif dan perpustakaan nasional. Jadi telah disampaikan pada saat tahun sidang 2020 sampai 2021, masa sidang keempat, rapat dengar pendapat, yaitu bersama dengan Kemendikbud RI, Kemendagri RI, Kemenpan RB RI, BKN RI. Dan ini dilaksanakan pada hari Senin 29 Maret 2021 yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi 10 DPR RI. Langsung rapatnya dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wulyang Pramestuti SSME, dengan Sekretaris Rapat Bapak Dadang Praitna. Agenda acaranya adalah konsep atau skema pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN, aspek pengelolaannya. Dan pada saat ini hadir narasumber yang berasal dari ada 7 narasumber berdasarkan dari Sekretaris Dirjen GTK Kemendikbud, kemudian Dirjen GTK Kemendikbud RI, selanjutnya PLH Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, yang keempat juga Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKPD, selangnya EKPKD Kemendagri RI, kemudian PLT Astep Perencanaan dan Pengadaan Kemenpan RB RI, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN RI, dan Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN RI. Dari rapat dengan pendapat ini maka diputuskan bahwa panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN, Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi kepada beberapa narasumber tadi berkenaan dengan paparan, penjelasan dan masukan mengenai pengelolaan dalam program pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Bahannya terlampir dengan poin-poin utama bahwa Kemendikbud menyampaikan bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri ada 2,2 juta. Saat ini yang terisi oleh PNS hanya 1,1 juta. Honorer itu 742.000 CPNS 2019 dan P3K 2020 sebanyak 84.000. Apabila seluruh guru honorer di sekolah negeri diangkat menjadi ASN, guru PPK masih terdapat kekurangan guru sebanyak 275.000. Berarti kalau seluruh guru honorer dan P3K diangkat, juga kebutuhan terhadap guru masih ada, sehingga peluang teman-teman yang punya background pendidikan guru itu masih bisa masuk. Kemudian kesimpulan berikutnya dari Kemendikbud itu total usulan promosi pemerintah daerah setelah laku penyesuaian dan dapodik adalah sebesar 523.120, dengan catatan sebanyak 27 daerah tidak mengajukan formasi. Nah ini nih, ada 27 daerah yang tidak mengajukan formasi. 8 diantaranya
Papua dan Papua Barat. Terdapat 19 daerah di luar. Ini di luar Papua dan Papua Barat belum mengusulkan formasi guru PPPK. Jadi ada 19 daerah yang di luar dari disebutkan tadi juga belum mengusulkan. Serta terdapat sebanyak 165 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% kota, sehingga ini menjadi pemikiran kita bersama. Walaupun sudah ditegaskan bahwa pembayaran gaji guru P3K tahun 2021 telah diperhitungkan dalam DAU. Kemudian yang C, terdapat kebijakan afirmasi yang diberikan kepada peserta dengan usia 40 tahun ke atas yang aktif selama 3 tahun terakhir sebanyak 75 poin nilai kompetensi teknis dari nilai maksimal 500 poin. Afirmasi juga diberikan kepada peserta penyandang disabilitas sebanyak 50 poin nilai kompetensi teknis dari 500 poin. D, peserta yang memiliki sertifikasi guru mendapat nilai penuh pada tes kompetensi teknis, namun mereka tetap perlu lulus passing grade untuk tes manajerial, sosial, kultural, dan wawancara mengenai usulan Panja PGTKH ASN tentang afirmasi bonus poin akan disampaikan dalam rapat dengan KLH terkait. Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran online untuk membantu kesiapan ujian seleksi guru ASN P3K. Modul belajar berisi substansi materi esensial bersifat rangkuman dengan audio, video, perangkat lainnya serta ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran untuk daerah dengan kategori sulit jaringan internet. Diberikan modul dalam bentuk soft hard copy. Kemudian pada F-nya, Kemendikbud RI akan mengusulkan jabatan fungsional baru bagi tenaga kependidikan di sekolah agar dapat masuk dalam formasi P3K. Selain itu, narasumber dari Kemendagri juga buatkan kesimpulan bahwa Kemendagri RI telah menerbitkan Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknik pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah. Nah, ini sudah ada nih Permendagrinya. Yang B, penjelasan tentang pembayaran belanja pegawai P3K tercantum dalam pasal 2 Permendagri nomor 6 tahun 2021, di mana pembayaran belanja pegawai P3K dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jadi untuk P3K itu dibebankan kepada APBD. Permendagri nomor 6 tahun 2021 pasal 3 mengatur mengenai gaji dan tunjangan P3K. Kemendagri RI akan melakukan evaluasi Perda APBD tahun 2021 khususnya terkait pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K yang akan diangkat pada tahun 2021. Nah, selain itu, narasumber juga dari Badan Kepegawaian Negara RI menyampaikan hasil rangkumannya bahwa parameter rekrutmen ASN tercantum dalam RPJMN 4 2020-2024 yaitu memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. B. Sistem seleksi calon ASN SSC ASN terintegrasi dengan NIK bekerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai awal data pendaftaran SSC ASN. Dapodik, Kemendikbud RI serta integrasi data akreditasi program studi maupun akreditasi universitas dan lembaga pendidikan tinggi sebagai validasi pendidikan pelamar.
C. Sumber data untuk pengangkatan guru honorer menjadi guru P3K adalah Dapodik Kemendikbud RI secara integrasi dan THK 2 di database BKN. Peserta seleksi hanya dapat memilih satu dari 3 jenis seleksi calon ASN, yaitu CPNS, P3K, guru atau P3K non-guru. Mengenai jabatan guru, P3K diberikan fleksibilitas dan masa kontrak akan diberikan perpanjangan secara otomatis sampai dengan batas usia yang dipersyaratkan dalam jabatan. Kemudian, Kemenpan RB RI menetapkan formasi guru P3K tahun 2021 sejumlah 565.633. Kebutuhan ASN, PNS, dan P3K secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pan-RB setiap tahun. Memperhatikan pendapatan Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Afirmasi untuk masa pengabdian akan dipertimbangkan, namun sistem merit harus tetap berjalan, maka besaran afirmasinya mempertimbangkan rasa keadilan. Jadi terhadap paparan penjelasan dan masukan yang disampaikan narasumber, Panja PG 3H ASN Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan dan sikap antara lain: 1. Mendesak Kemendikbud RI, Kemendagri RI, dan Kemenku RI agar menerbitkan peraturan surat edaran mengenai kepastian pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K yang anggarannya telah diperhitungkan melalui DAU. Hal ini untuk mendorong dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah yang belum mengusulkan memenuhi formasi seleksi guru P3K tahun 2021 agar segera mengirimkan datanya. 2. Mendesak pemerintah untuk memberikan afirmasi nilai kompetisi tambahan kepada guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun, guru honorer dengan perhitungan beban kerja 3 tahun berturut-turut, guru honorer yang mengabdi di daerah 3T. 3. Mendesak pemerintah untuk memperpanjang waktu pengajuan formasi dan pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2021. 4. Mendesak Kemendikbud RI untuk membuat jabatan fungsional baru bagi tenaga kependidikan sekolah dalam formasi P3K. 5. Mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang adil sehingga guru di sekolah swasta mendapat perlakuan yang sama dengan guru di sekolah negeri. 6. Mendorong pemerintah meningkatkan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program seleksi guru P3K. Panja PG 3H ASN Komisi 10 DPR RI meminta kepada narasumber untuk mengirimkan secara tertulis atas tanggapan dan pertanyaan anggota Panja PG 3H ASN yang belum terjawab paling lama 5 April 2021. Ini berkenaan dengan tanggapan yang ada pada saat rapat dengar pendapat. Kemudian bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian yang tidak terpisah dari RDP ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi panitia kerja PG 3H ASN Komisi 10 DPR RI kepada pemerintah. Akhirnya rapat ditutup. Pimpinan rapat Agustina Wilujeng Pramestuti SSMM. Ini yang menjadi dasar sehingga harapan saudaraku semua yang merupakan guru dan tenaga pendidikan untuk menjadi ASN sudah ada di depan mata, dan semoga
ini bisa terlaksana di tahun 2021 ini secara lancar. Demikian kami sampaikan warta berita ini. Terima kasih.